bercampur dengan karangan manusia. Nah, saya dengan Kak Rosi sepakat nih, padahal dia Kristen, saya Islam. Kenapa kami harus berantem? Karena kami bisa membuktikan ucapan kami. Kak Rosi bisa buktikan. Kata Kak Rosi, nggak mungkin yang membun-bun suku Amalek itu adalah Tuhan, itu pasti iblis. Kan begitu. Kak Rosi bilang begitu. Nah, itu hak dia. Kenapa saya harus hantam dia? Tapi kalau dia menghujat agama saya, baru saya marah. Nah, saya pun tidak sepakat Bible itu palsu. Bahkan saya bertentangan dengan Yonatan Nandar. Ya, Yonatan Nandar ini bilang Bible palsu. Saya justru enggak. Saya bilang tidak, Nandar, Bible itu tidak bisa dikatakan palsu, ya, karena dia adalah manuskrip yang ditemukan. Tapi kalau saya mengatakan bercampur, itu saya ini enggak. Lihat judul udah ngamuk-ngamuk di sini ya. Kita diskusi teman-teman. Kalian berhak bertanya dan berhak untuk membela keyakinan kalian. Tapi ikuti standarnya. Seperti Kak Rosi buka kamera walaupun pakai cadar. Pakailah masker kalau kalian khawatir. Pakai helm pun buka mata nggak apa-apa. Setidaknya kalian menunjukkan keberanian kalian diskusi, bisa bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan segala ucapan yang kalian katakan. Bertanggung jawab. Ya. Jadi begitu cara kita diskusi. Saya tidak akan marah dengan kebodohan kalian. Saya tidak akan marah dengan kekristenan kalian. Saya tidak akan marah dengan mutar-mutarnya kalian menjawab, karena itu memang sudah biasa. Tapi 3 hal yang kalian lakukan di sini saya pasti marah. 1, mengatur room ini seperti yang kalian mau, mengganggu jalan diskusi. 2, menghujat dan mencaci agama kami dan orang-orang yang ada di sini, atau tokoh-tokoh manapun, personal siapapun, komunitas manapun, dan membohongi kami. Ya, itu nggak bisa, tidak ada toleransi di situ. Wajar saya marah. Dan marah pun saya kan lihat ada datanya. Kalau kemarahan saya itu ada kan, semua yang saya sampaikan itu kan ada datanya. Menurut penyembah Yahweh, Yesus yang mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing. Ya. Kalau kata Kak Rosi, Yesus hanya mengutip untuk mematahkan kalimat itu. Untuk mengajarkan perempuan Kanaan itu menampar Yahweh yang mengatakan di luar Yahudi anjing. Ya, kalau kalian penyembah Yahweh itu gimana mau batalkan bahwa Tuhan kalian ngata-ngatain kalian anjing? Dalam Yeskiel pasal 13 ayat 4 saja, Yahweh mengatakan nabi-nabi Israel setara anjing hutan. Datanya ada, kemudian dibuat perikopnya sama gereja. Oh, itu untuk nabi-nabi palsu. Padahal tidak ada di situ dikatakan seperti anjing hutan nabi-nabi palsumu. Tidak ada. Seperti anjing hutan nabi-nabimu ya Israel. Jangan bilang kami nggak bisa baca. Kecuali kalian bicara kepada kami yang nggak ngerti. Tapi kami paham, kami bisa bahasa Indonesia. Maka diskusilah baik-baik. Ya. Oke Petra, diizinkan kau bicara asal kau penuhi syarat ya. Kalau kau tak mampu buka kamera, kau boleh diskusi atau dengan saya, dengan Kak Rosi, dengan syarat kau tidak boleh menghujat. Tidak boleh menghujat pribadi yang ada di sini, termasuk Kak Rosi. Tidak boleh menghujat agama manapun. Dan kalau seandainya kau tidak bisa buka kamera, karena aku tahu kau nggak bisa buka kamera, kau hanya boleh menyampaikan data. Ya, silakan. Mau diskusi dengan siapa? Mau diskusi dengan saya atau mau diskusi dengan Kak Rosi? Dengan Unirifala. Coba berarti dengan saya. Apakah Tuhan Israel itu sama kalau dengan saya buka kamera? Kalau dengan saya buka kamera? Bentar lah, aduh. Kalau dengan saya mutlak syaratnya diskusi 2 arah buka kamera. Itu dari dulu, itu perjanjian kekal. Apakah kalau tidak Tuhan buka Israel dengan Tuhan Islam oknum yang sama? Pencipta orang Israel, pencipta orang Yahudi, pencipta seluruh manusia itu satu. Dalam pandangan saya, dalam pandangan Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana datanya orang Israel menyembah dalam Al-Quran? Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel laskuru ni'mati allati. Kan ini kurang ajar ini kan. Anak anjing kau kan. Memang anjing kau. Aku lagi baca Quranku, kau ketawa. Binatang kau. Makanya betul lah kata Bibleku itu, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Aku baru baca Quranku, kau sudah menertawakan, kan kurang ajar kau. Kan ku bilang, kau kalau menghujat jangan di hadapanku. Kenapa? Karena aku akan menggunakan mulut Yesus untuk memaki kau. Ya. Karena dalam pandangan penyembah Yahweh, kalian itu disetarakan anjing. Bukan saya yang bilang. Betul nggak Kak Rosi? Kak Rosi ini Kristen dia nih. Betul nggak? Tuh. Saya bilang baik-baik, diskusi 2 arah. Belum apa-apa sudah ketawa-ketawa kau.
Saya serius. Saya kalau bicara tentang agama ini serius ya. Saya menjelaskan kepadamu. Tapi betul Uni apa kata Kak Rosi ya, bahwa para penyembah Yahweh ini sama sifatnya dengan Yahweh. Iya, sama sifatnya dengan Yahweh. Iya. Kalau tidak bisa buka kamera, tugas kalian hanya bertanya saja. Saya menjawab. Dan kalian sudah kurang ajar. Saya baca Quran saya. Itu dimik dulu, berisik kali Mika, ya. Saya ini membaca Quran saya. Kalian tidak mau mendengarkannya, tutup mic. Kalian pun mau tertawa jungkir balik, ditutup mic, nggak usah saya tahu, karena kalian masih ada di komal kami. Maka kami yang menjelaskannya. Di mana dalilnya bahwa Bani Israel menurut Quran penyembah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah. Ingatlah ya Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu. Kalian dipilih, kalian adalah umat pilihan pada masanya, ditinggikan pada masanya. Siapa yang meninggikan? Allah. Ini otomatis menjawab pertanyaan di mana Bani Israel menyembah kepada Allah. Itu berdasarkan Quran. Kalau di dalam Bible kami tidak pernah menemukan kata Allah dalam Bible. Kenapa? Bible kalian bukan berbahasa Arab. Karena kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang ada dalam literatur Arab, dalam KBBI begitu tertulisnya. Walaupun saya sepakat bahwa itu adalah nama Tuhan seluruh para al-anbiya, ya. Jadi kalau kalian mau bertanya tentang agama saya, biarkan saya menjawab. Tugas kalian hanya mendengarkan. Tak senang di mute, tak suka turun, sesimpel itu. Kami tidak pernah memaksa kalian diskusi dengan kami. Diskusi dengan saya itu ada syarat mutlaknya. Diskusi dua arah buka kamera, ya. Kalau kalian mau diskusi dengan Kak Rosi, itu pun Kak Rosi yang tentukan syarat. Apakah Kak Rosi mau tanpa buka kamera? Itu dia, bukan saya, karena kalian diskusi dengan dia. Dengan saya syarat mutlaknya buka kamera, diskusi dua arah. Tapi kalau tidak, bertanya saja. Bukan berarti kalian itu orang awam tidak diizinkan naik, diizinkan. Tapi untuk bertanya saja, bukan untuk memberi penjelasan kepada saya, ya. Supaya kalian tidak mempermalukan diri kalian. Oke, RDM dan Chandra. Chandra silakan, agamanya apa Chandra? Kristen. Oke, Chandra diizinkan di sini untuk buka kamera kalau diskusi dua arah. Kalau tidak bisa buka kamera, hanya bertanya saja. Pilih yang mana Chandra? Aku pilih Kak Rosi. Maksudnya pilih diskusi dengan Kak Rosi? Iya. Karena ada juga mau kutanya. Bisa iya, bisa buka kamera deh. Tapi katanya tadi kalau sama Kak Rosi nggak pala buka kamera. Enggak, maksudnya tanya Kak Rosi. Kalau Kak Rosi mau diskusi tanpa buka kamera dengan saudara Kristen lain, tidak bisa, kata Kak Rosi. Buka kamera deh. Rosi ke mute, Kak Rosi ke mute. Ya saya, kan saya menghormati tuan rumah yang mewajibkan buka kamera, saya juga sama. Chandra gimana dek? Kalau Chandra tidak bisa buka kamera, maka Chandra hanya boleh bertanya saja. Kalau itu pun kalau Kak Rosi izinkan. Kalau ke saya, kamu boleh tidak buka kamera di sini, tapi kamu hanya boleh bertanya saja. Tapi kalau kepada Kak Rosi, kamu tanya Kak Rosi dek. Kak Rosi mau atau enggak? Itu dia narasumbernya. Saya tidak mau menjadikan narasumber saya sebagai bulan-bulanan dan susah di komal ini. Kita jaga hak dan kewajiban dari narasumber kita. Karena posisi Kak Rosi adalah narasumber untuk menjelaskan agama Kristen perspektif dia, maka dia yang berhak menentukan standarisasi debat atau diskusi dengan siapapun. Nah, kalau Kak Rosi tidak izinkan, kamu harus buka kamera. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke. Gini Kak Ros, cuman sedikit aja pertanyaanku kan. Yahweh itu apa maksudnya itu? Karena saya Kristen nggak pernah saya dengar itu namanya Yahweh. Nah, oke, silakan Kak Rosi. Iya, Yahweh Tapi itu kan yang dirujuk bisa, oleh Iya, Yahweh tapi itu yang dirujuk kalau Rosi nggak mau apa diskusi sama aku kan nggak apa-apa juga, diturunkan juga nggak apa-apa. Cuman itu pikiran saya tadi itu saya sebagai Kristen, cuman nggak pernah saya dengar itu namanya Yahweh itu. Iya, coba jadi jelaskan. sebenarnya itu Tuhan di perjanjian lama, terutama yang dirujuk oleh dalam perjumpaan dengan Musa ya di Semak Duri, Keluaran 3 ya. Terus pengakuan dari dia yang mengatakan aku adalah aku di Keluaran 3 pasal 14, 15. Ini yang disebut dengan Yahweh. Ya, kalau Abraham, Adam ya itu nggak kenal Yahweh. Nggak kenal. Nah ya sejak Musa inilah, tapi masalahnya Tuhan ini kemudian ya
yang saya sebut Tuhan gadungan mengaku-ngaku bahwa dialah Tuhan yang benar, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau diaudit secara actionnya, perbuatannya sama sekali bukan Tuhan. Karena bertentangan perintahnya dengan misalnya dengan Tuhan yang di Taman Eden. Dia melakukan genosida terhadap tujuh bangsa Kanaan. Nah, dan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia sendiri yang ngaku ya, dia Tuhan gadungan. Gitu loh, Yahweh Bang. ini. Iya, Oke. ya. Terus ada- Sayangnya hampir semua orang Kristen ya mengajarkan bahwa Yahweh ini adalah Tuhan. Begitu, sayangnya begitu, Bang. Dan memang Oke, ya Bang. ini saya kebetulan dan teman-teman kan dari gerakan Neo Marsion memang menolak Tuhan yang terutama yang berjumpa dengan Musa ini ya, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan padahal maksudnya bukan Tuhan, dia sebenarnya hanya juru bantai saja. Dia mengaku dia panglima perang kok. Dia dewa perang, sejatinya dia dewa perang. Sesuai dengan Keluaran 15 ayat 3. Oke, Itu, Bang. oke. Sip. Oke, Iya. makasih lah Karos ya. Cuman awal. Iya, sama-sama, cuman Bang. tentang Iya. Kristen kok bisa ada Iya. Yahweh lagi gitu maksudnya. Makanya aku tanya sama Masalahnya Karos gini, tadi. Bang, sebentar saya jelasin sedikit ya, Bang. Masalahnya ada aliran mesianik yang berusaha ya menarik ya orang-orang yang memang tadinya sudah pengikut Yesus ya menjadi penyembah Yahweh kembali. Ini sudah kegiatan gerakannya marak. Abang mungkin tahu lah channelnya ya. Nah, mereka ini di Wahyu 3 ayat 9 dengan Wahyu 2 ayat 9 dikatakan sebagai apa? Jemaah iblis yang mengaku-ngaku Israel padahal Israel palsu. Begitu. Oke, sip. Gitu, Bang. Oke, Ya. sip. Cuma itu aja aku tanya tadi Karos. Saya makasih informasinya ya. Ya. Silakan, Bang. Kembali ya. Oke nih, saya turun dulu nih ya. Makasih ya. Oke Chandra, Ya, sama-sama. welcome, Bang. Welcome. Ayo. Ya, Asri Sorong, perkenalkan nama dan agamanya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Saya agama Islam, cuman saya mau bertanya sedikit ini, bolehkah? Bertanya kepada siapa, Pak? Saya atau Kak Rosi? Dengan kakak. Iya, apa yang mau ditanya, Pak? Mau bertanya, orang selalu tanya-tanya saya, orang teman-teman dari Kristen, kenapa sih perempuan tidak boleh sholat Jumat? Ya memang tidak dianjurkan, tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak dilarang juga. Memang kita ini kan sholatlah sebagaimana Rasulullah sholat. Contohnya dari Rasulullah seperti itu. Dan lagi pula secara ini ya, secara rasionalnya gini, perempuan ini lebih utama sholatnya itu di rumah. Perempuan itu lebih utama, jangankan sholat Jumat, sholat wajib saja itu lebih utama sholat di rumah. Kenapa perempuan itu lebih utama sholat di rumah? Karena perempuan ini memiliki aurat. Mohon maaf nih, perempuan sudah bermukena saja, bahkan bentuk tubuhnya bisa menimbulkan birahi dan syahwat kepada pria. Jadi kalau perempuan sering ke masjid sholat, ya kecuali memang sudah berusia lanjut atau apa, biasanya banyak tuh di desa-desa tempat saya dulu tinggal ya. Itu memang tiap hari mereka ke masjid karena mereka bisa menjaga diri mereka. Nah, kalau perempuan-perempuan manis kayak saya ini datang sering-sering ke masjid, nanti bapak sering pula jumpa saya nanti ninggalin istrinya nanti. Si Uni hari ini ke masjid, saya kedatang lah gitu. Bahaya. Wanita-wanita seperti saya ini yang paling bahaya ke masjid sering-sering, Pak. Nah, jadi gitu ya. Karena memang sebaik-baiknya sholat itu untuk perempuan itu di rumah. Kenapa? Di rumah itulah kita bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan kita. Ya. Kalau saya ini bahaya, sering-sering sholat masjid. Banyak laki orang nanti, saya mau datang ke masjid lah, si Uni sekarang lagi di masjid katanya. Nah, padahal dia lagi malas nengok bininya di rumah. Tapi berdosa dia kemudian. Tapi kalau nenek-nenek sholat ke masjid ya nggak masalah, karena kan nggak ada juga yang birahi nengok nenek-nenek kecuali di GJ kan, gitu ya. Betul. Seperti itu. Itu salah satu rasionalnya tuh, pemikiran rasionalnya. Oh, kenapa Allah tuh malah Rasulullah tuh anjurkan perempuan itu justru sholat di rumah gitu, ya. Orang manis kayak saya ini bahaya jalan-jalan berkeliaran di tengah jalan, Bang. Diculik saya sama om-om iPhone nanti. Betul. Saya ini bujang kalau Karos ini. Apalagi abang bujang. Aduh, pasti abang sholat itu ke masjid bukan lagi menghadap Allah, tapi mencari saya nanti, berdosa abang nanti. Makanya saya nggak boleh sering-sering ke
masjid, bahaya gitu. Betul nih. Terus terang itu. Jujur kan, betul kan? Soalnya kalau kita satu kompleks, saya sering ke masjid, rajin nggak ke masjid, tapi bukan karena Allah lagi, tapi karena mau lihat Unirifa, bahaya sudah, ya. Kenyataannya begitu. Memang saya sudah tahu zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, itu Allah yang tetapkan. Allah tetapkan dalam Quran surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Kata Allah apa? Dijadikan kecenderungan syahwat bagi kaum pria itu adalah perempuan, ya. Kecuali sirut di bawah. Sirut itu nggak ada yang syahwat nengoknya walaupun dia ngangkang. Ruth di bawah ya Ruth ya. Kalau Ruth ini tuh nggak ada yang mau. Kenapa? Ruth ini dikasih gratis pun orang nggak suka. Udah ngangkang pun di Ruth nggak ada yang mau. Kalau sirut itu nih ya, dilemparkan sirut ke tengah jalan sama babi, satu ekor babi yang diambil, bukan sirut. Sirut dilempar ke jalan, babi dilempar ke jalan. Disuruh laki-laki memilih, dipilih babi daripada sirut gitu. Kejam kali Mika ini. Ruth, naik ke atas Ruth sama bunda, ya, sama bunda Ruth. Iya gitu. Beda ya, beda. Memang seperti itu secara naluriah. Laki-laki itu diberikan kecenderungan kepada wanita. Maka perempuan sebaik-baik sholatnya adalah sholat di rumah. Apalagi istri orang, ya, istri orang apalagi dialah yang jaga rumah. Ya, presidennya rumah itu adalah istri, ya. Jadi menjaga kemuliaan suami dengan cara menjaga kemuliaan diri. Seperti itulah Islam ajarkan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Gampang kok. Itu ya Bang. Ya, terima kasih Bang Asri ya. Izin saya turunkan, kita sapa dulu tamu yang kedua. Ini satu lagi. Dananya saya bisa dapat seperti kakak ini, aduh. Saya sudah bersyukur. Oke. Izin saya turunkan Pak Bang Asri ya. Selera saya udah tinggi Pak Asri. Maaf Pak ya, selera saya itu Tuhannya Kak Rosi, Yesus. Saya tuh cintanya udah sama Yesus. Jadi agak tinggi selera saya. Kalau bisa menghidupkan orang mati, menurunkan roti dari menikah, kita nggak apa-apa nikah. Ya, maharnya bisa menghidupkan orang mati. Oke. Kita sapa dulu Bang Al Kadrin. Kalau Nirifa dibiarkan ngomong nggak berhenti dia sampai besok. Ya, Al Kadrin. Ya, Al Kadrin. ya, halo Bang. Ya, Islam apa Kristen Bang? Ya, saya Islam. Oke, ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita turunkan, karena kita cari penyembah cakwe ya. Apa itu penyembah cakwe? Maaf, baru masuk. Penyembah Tuhan setan Bang, yang angkat roh orang, yang suka berperang menumpas orang Amalek, yang kelakuannya berperang dan bertempi sora. Au, itu dia itu cakwe itu. Oh, oke. Menurut ajaran Marsion, Tante Mika ya, Tante Mika. Ya. Menurut ajaran Marsion, Betul. bukan menurut ajaran Islam, karena dalam Islam itu di luar Islam justru memang sesat gitu. Oh iya. Saya mau Al-Qadrim ini bertanya. agamanya Kristen kah? Bentar bro. Oh, saya Islam Kak. Pertama nulis di situ ya, kita ini ditonton 2000 lebih orang. Tolong kalau Ya, saya bisa jangan ya. tempat yang agak Di mute dulu. lebih- Di mute dulu ya. Oke, bentar. Ades Jerman. Ades. Oke, tidak ada jawaban, izin saya turunkan. Goodbye. Ya, silakan buat oten-oten yang mau naik ketik 3 biar kita jambat dari sini. Mau berdiskusi dengan Kak Rosi boleh, Unirifa boleh, dengan persyaratan buka kamera, open cam. Jangan Halo, kebiasaan apa kalian sudah- open BO. Apa sudah Ya. jelas? Harus open cam ya? Ya, enggak. Nggak usah, mau- kalau ngisam mau- tanya aja satu pertanyaan habis itu turun nanti dijawab ya. Oh Kita ya, ini fokuskan kepada pertanyaan. non muslim. Oh maaf, iya, saya pikir harus. Saya ingin bertanya ke Mbak Rosi. Mbak Rosi ini kan sebagai ini ya di sini, sebagai panelis. Ya, panelisnya saya dan Mbak Rosi. Oh iya, yang ingin saya tanyakan, ini saya lihat tadi temanya tentang, maaf tulisannya itu Bible palsu ya. Yang ingin saya tanyakan itu Ya, soal itu tema dari Yonatan Nandar. Itu bukan tema Kak Rosi ya. Coba ini tema Yonatan Nandar. Yang Kak Rosi ini dia adalah seorang narasumber yang mengajarkan ajarannya di sini. Ya, bukan dia yang membawa tema ini. Tema ini tema saya dan Yonatan Nandar sebagai seorang muslim. Kak Rosi ini mengajarkan bahwa Yahweh dalam perjanjian lama itu iblis itu. Oh, jadi saya boleh bertanya soal Bible?
Iya, kalau mau bertanya soal Bible ke Kak Rosi boleh, tapi satu pertanyaan aja ya, karena kita fokuskan kepada Kristen diskusinya. Oh ya baik. Yang mau saya tanyakan soal Bible itu kan ada beberapa konsep dalam agama Kristen yang saya belum paham. Salah satu pertama Trinitas, yang kedua adalah keabsahan dari Bible itu sendiri, Kak. Karena dari yang riset saya lakukan tuh ternyata Bible bahkan dari first century Yesus ada itu tidak jelas pencatatannya hingga sampai sekarang. Bahkan yang tertua itu hanya sebesar telapak tangan kalau tidak salah ya, bahkan lebih kecil daripada itu teks yang secara konkret. Dan dalam proses pengumpulan Bible itu gereja yang mengambil peran terbesar untuk mencantumkan Bible mana yang harus dimasukkan ke dalam Bible yang kita punya saat ini, sekarang ini. Bahkan ada perpecahan di antara paham yang beberapa agama yang menganut Trinitas. Seperti contohnya Katolik hanya menerima beberapa kitab dan Protestan hanya menerima beberapa kitab, begitupun dengan Ortodoks. Yang ini saya tanyakan bagaimana tanggapan dari Kak Rosi sendiri itu, apakah bagaimana dia memutuskan bahwa dia rela untuk menggantungkan kehidupan setelah matinya pada sebuah kitab yang bahkan kita tidak tahu penulisnya secara jelas itu siapa gitu, Pak. Terima kasih, Kak. Oke, ya biar dijawab Kak Rosi ya. Kak Rosi silakan dijawab Kak Rosi. Habis itu saya turunkan Anda ya. Ya, kalau ya pertama-tama kan doktrin Trinitas. Nah, kalau doktrin Trinitas ini kan memang ya doktrin yang menyatakan bahwa Tuhan itu di dalam kekekalannya 3 ya, di dalam ontologisnya, kebermulaannya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya tidak sepaham dengan Tritunggal, pemahaman Tritunggal ini. Maaf, saya potong sebentar, Kak. Saya tidak menanyakan soal Trinitas, itu sudah saya karena saya sesuai tema aja. Ini temanya kan Bible. Yang saya tanyakan soal Bible yang tadi, yang kedua. Ya, jawab ini aja Kak. Bagaimana pendapat Kakak tentang polemik-polemik yang ada tentang di Bible selama ini, gitu aja. Menurut Kakak gimana? Iya kan, kalau memang Katolik kan berbeda ya. Maksudnya ini kan masalah pengkanonan. Sejujurnya yang pertama kali melakukan pengkanonan itu Marcion. Sebelum Katolik melakukan pengkanonan itu Marcion yang melakukan pengkanonan. Nah, hasil pengkanonan ini pun diambil juga oleh pihak gereja pertama. Iya. Nah, kalau misalnya Perjanjian Lama itu kan memang mereka punya budaya atau tradisi yang namanya oral tradition. Jadi diwariskan dengan cara maksudnya diceritakan dari mulut ke mulut kepada keturunan demi keturunan. Itu kan kalau tentang Perjanjian Lama. Tapi memang pernah setelah mereka mengalami pembuangan, ada 70 orang ya, 70 orang yang memang ahli kitab berusaha menuliskan semuanya itu kembali ya di zaman itu, di zaman pembuangan itu. Memang yang pertama kali pendapat melakukan Kakak gimana? pengkanonan Maksudnya PL dan PB itu, kalau Kakak percaya nggak sama Bible itu sebagai firman ilahi itu sebenarnya mungkin? Ya. Dia saya nanyanya percaya, gini, ya. gimana Ya, cara Kakak ini menanggapi? Kok Kakak ini kan imannya disandarkan kepada kitab yang yang tidak naik Kang Chan, yang tidak jelas sumbernya, gitulah kira-kira Kak Rosi. Iya, kalau sumbernya nggak jelas tapi banyak yang digenapi. Misalnya golongan berarti kita para nabi. berarti itu tidak semua jelas itu digenapi menurut loh. si Al-Kadrim dan orang Islam. Tapi kalau Kak Rosi percaya itu benar gitu ya, gitu Maaf, aja. Iya, maaf, digenapi semua. Ya. saya kurang paham istilah digenapi maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya Panjang apa yang nanti Bang dikatakan Nabi Al-Kadrim, ya. Bang Al-Kadrim izin ya, Bang Al-Kadrim. Oh, iya. Kalau nanti Oke. Anda dibiarkan dialog dengan Kak Rosi, saya memang Iya, tidak iya, oke. setuju. Karena kan Betul, Abang betul. ini kan baru naik. Ya, jadi nanti ada jelas nanti Abang tidak banyak yang tidak paham, makanya nyimak dulu di bawah. Nanti kami yang mengajarkan sebenarnya apa yang mau ditanyakan. Karena memang Oke. kalau mau tahu tentang Kristen itu nggak cukup 1 hari 2 hari ya. Saya aja Betul, 7 tahun. 7 tahun Oke. baru mempelajari, baru mengerti Iya, ya. benar lagi Gitu banyak aja, Bang, kan ya. acaranya Nggak apa-apa. Kak Rifa ya, acaranya Iya, Kak Rifa. gitu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. saya izinkan yang Islam bertanya, tapi bertanya sesuai konteks pertanyaan. Setelah dijawab baru diturunkan. Karena kalau kita tanya semua nanti kita mempelajari mengajarkan kristologi kepada Abang tuh nggak cukup waktu 1 menit 2 menit tuh nggak cukup. Karena saya Oke, sendiri oke. pun sampai kuliah harus belajar itu tentang kristologi ini gitu. Iya, nggak apa-apa, makasih ya, nggak apa-apa. Ya siap.
Oke Bang Al-Qadrin, terima kasih banyak ya, pertanyaan bagus dari orang Islam itu memang pertanyaannya luar biasa, menggali potensi untuk ilmu untuk dijawab. Tapi masalahnya kita lagi berdebat gitu, lagi diskusi, lagi dialog, dan target dakwah kita tuh kalau dari kami, saya pribadi itu non Islam, Kristen yang yang kalau Kak Ros itu dia ngejar penyembah Yahweh, kalau saya tuh ya semua Kristen lah saya hadapin untuk diskusi yang mau tanya tentang Islam. Tapi kalau Kak Rosi dia hanya penyembah Yahweh saja yang dia kejar untuk disadarkan menurut perspektif Kak Rosi. Kalau saya seluruh umat Kristen. Kenapa Kak Rosi tidak? Karena saya ada yang saya sepakati beberapa hal dengan Kak Rosi tentang Bible sendiri. Apa itu? Bahwa Bible memang bercampur. Karena Kak Rosi sudah mengakui itu. Nah, jadi sudah tidak ada perdebatan terlepas dari epistemologi asal usul. Kenapa saya skip dulu? Ya, saya punya tema yang sama dengan Kak Rosi, kenapa nggak saya bahas dulu? Kenapa kami tidak bergandengan tangan dulu untuk menghadapi oten-oten penyembah Yahweh, kan begitu? Nanti kalau udah habis penyembah Yahweh baru saya debat dengan Kak Rosi terkait tentang epistemologi Bible gitu. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman ya. Ya, halo Hobi Happy. Oke, kita turunkan. Samet. Halo. Iya, agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada yang mau ditanyakan dan disampaikan? Mau bertanya boleh? Sama Kepada siapa? Sama Ibu Rosi, mohon izinnya Bu Rosi. Satu boleh pertanyaan, tanya? nanti pas dijawab diturunkan, silakan. Oke, terima kasih Umi atas kesempatannya. Jadi yang mau saya tanyakan tuh ke Ibu Rosi begini ya, Bu Rosi ya. Kan katanya Yesua mati disalib ya. Kemudian hidup lagi atau bangkit ya di hari ketiga. Ya kan? Iya, betul. Nah, dia bangkit di hari ketiga itu apakah sebagai sosok anak manusia atau seperti apa? Mau saya tahu dari ajaran Bu Rosi. Terima kasih. Iya, jadi tetap dengan tubuh manusianya, tapi tubuh manusia yang sudah mengalami perubahan, atau saya sebut sudah mengalahkan maut kan, sudah mengalami lompatan kuantum. Jadi kan sebelumnya kan tubuh Yesus itu kan tidak pernah misalnya bisa nembus tembok. Nah, setelah dia mengalami kematian, tubuhnya bisa tembus tembok. Dia masuk ke ruang yang terkunci, Di-upgrade lah ya. murid-muridnya berkumpul, begitu. Di-upgrade ya Kak ya. Betul, kurang bahasanya begitulah, di-upgrade lah, bahasa gampangnya di-upgrade. Bahasa Ya. Genzi biar gampang. Oke, Ya. Samet ya. Jadi sosoknya kasih. sama ya, sebelum disalib dengan setelah bangkit itu sama sosoknya. Beda dong, gitu, sama. beda tubuh yang telah Berarti- menaklukkan maut. Sudah tidak ada Maksudnya darah, jahil. Bang. Sudah Samet tidak ada bisa darah, ya. berdebat di Sudah sini, tidak ada Samet darah. ya. Oke. Samet, Oke, kamu maaf, tidak diizinkan makasih, Bu. berdebat, hanya bertanya Iya, oke, saja. oke. Ya, Betul. saya Oke, tidak terima kasih ya, Bu mengizinkan Dipa. orang. Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Maaf, saya tidak mengizinkan orang-orang awam yang baru masuk dalam dunia dialektika ini langsung debat atau diskusi dengan narasumber. Bertanya boleh, saya memperlakukannya sama kok. Kristen awam bertemu saya juga tanya saja. Yang berilmu silakan diskusi dua arah dengan buka kamera pakai data. Begitu juga dengan orang Islam. Orang Islam awam tentang dialektika di sini hanya boleh bertanya saja kepada Kak Rosi. Kalau kalian berilmu boleh saya fasilitasi kalian diskusi. Ya. Saya orangnya berusaha adil nih. Kristen dan Islam saya berlakukan sama. Kenapa? Pantang ya, dalam Islam itu berlaku tidak adil. Islam itu diperintahkan berlaku adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada orang awam nggak boleh diajak debat, itu mempermalukan dia. Orang awam Islam nggak boleh diizinkan berdebat, dibiarkan berdebat, jangan. Saya lihat ada saudara saya belum pernah lagi bertinju dengan lawannya, tiba-tiba dia mau bertinju, saya diam-diam aja. Nggak bisa, saya halangi, jangan dulu kau bertinju. Kau belum pernah masuk ring tinju. Belajar dulu di sana, nge-gym dulu ya dek, push up dulu, biar kuat ototmu. Sudah kuat ototmu dek? Oke, saya belajar bertinju dulu dengan orang yang sudah bertinju. Kalau sudah belajar setahun 2 tahun, oke, masuk ring tinju, silakan. Begini, saya Islam diperintahkan adil. Ya, saya tidak boleh membiarkan orang-orang awam itu berdebat atau berdialog atau berbantah-bantahan dengan orang yang sudah terbiasa berdebat. Nggak bisa. Ya, begitu.
Halo, Sabar Sitepu dan Gea. Perkenalkan nama agama. PTR Surabaya. Ada yang Islam di antara bertiga? PTR Surabaya. Gea. Halo. Sabar Uni. Sitepu. Gea Islam Kristen. Islam Uni. Oke, Gea mau bertanya satu aja bertanya ya, karena sudah naik terlanjur. Yang naik ke atas nanti kena denda ya. Nanti yang naik ke atas terpaksa denda 100.000 nanti kirim ke Kak Rosi. PTR Surabaya, PTR Subaya, Islam Kristen. Kak Gea ada keperluan mau tanya apa? Iya mau tanya sama Kak Rosi Uni. Satu pertanyaan silakan. Kak Rosi, semisalkan ada orang awam ingin mempelajari Kristen gitu atau mau masuk agama Kristen, bagaimana dia mempelajarinya sedangkan di Kristen itu ada yang Katolik, ada yang Protestan dan itu memiliki satu kitab tapi ajarannya berbeda-beda. Oke, jawab Kakak Gea saya turunkan ya, dengar di bawah, oke? Terima kasih. Silakan Kak Rosi dijawab. Ya, yang memperkenalkan kekristenan kepada orang itu siapa? Tentunya orang itu akan mengajak yang bersangkutan mungkin ke gerejanya. Kalau yang ngajak orang Katolik pasti diajak ke Katolik. Kan pasti begitu. Jadi orang itu kan juga sebenarnya nggak begitu mengenal kekristenan, beraneka ragam. Jadi ya tergantung siapa yang ngajak sih kalau menurut saya. Nggak bisa ditentukan harus bagaimana. Oke, Sabar Sitepu. Oke, Pak Agis Limbong. Ya, Kak Uni boleh bertanya Islam Agamanya saya. apa? Yang Islam nanti jangan naik-naik lagi ya. Kita prioritaskan yang satu Kristen kali. ya. Satu Oke, kali. silakan sudah terlanjur Pak. Ini terakhir ya. Ya, Nanti terakhir ya, denda Kak lagi. Uni ya. Ya. Kak Uni, yang sampai hari ini saya belum dapat jawaban. Salah satu syarat masuk surga itu adalah takwa, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Begitupun sebaliknya masuk neraka. Nah, maksud saya itu gini, Kak Uni, di zaman Rasulullah atau di zamannya Nabi Isa, nah itu tuh misalkan Nabi Isa diturunkan Injil untuk Bani Israel. Nah, siapa yang mengimani Injil tersebut di zaman Nabi Isa itu akan masuk surga. Pertanyaan saya, ada lagi peradaban yang lain belum mengenal Tuhan? Pertanyaannya, apakah mereka masuk surga? Ya, mereka tidak dihukum atas perbuatan mereka kalau mereka tidak mendapatkan risalah kenabian. Tapi Allah mengutus 1.400-an nabi dalam sirah nabawiyah ya, dalam riwayat hadis. Jadi nabi dan rasul itu bukan cuma 25. Jangan berpikir sesuatu yang tidak tertulis di Al-Qur'an itu tidak ada karena tidak tertulis, ya. Jadi nabi itu kurang lebih 1.400-an, ribuan. Artinya banyak. Jadi Allah itu adil. Allah adil, ada memang ahlul fatrah ya, zaman kekosongan Rasul ada. Itu sejak zamannya Nabi Isa hampir menjelang kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, mereka itu dimaklumi ya, tapi perbuatan jahat yang mereka lakukan itu diperintahkan untuk diperbaiki alias bertobat. Jadi kalau Anda bertanya, kalau seandainya ada yang belum dapat, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Ya, itu kembali kepada Allah. Ya, nggak ada urusannya dengan saya dan bukan saya yang harus mengatur dan mengurusi itu gitu. Ya, Uni, terima kasih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang adil. Bahkan Allah mengatakan tidak akan Allah hancurkan satu kaum sebelum diutus rasul kepada mereka. Jadi kalau ada Tuhan yang sudah menghukum suku Amalek tanpa mengutus rasul kepada mereka, itu bukan Tuhan yang benar, tapi iblis. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran ya, bahwa Allah tidak akan menghukum satu kaum sebelum diberikan rasul kepada mereka, sehingga mereka itu dihukum karena penolakannya terhadap rasul itu ya. Begitu, Allahu a'lam bisawab. Ya, sekitar 124 ribuan ya, sekitar 140 atau 124 ribu kurang lebih seperti itu. Halo Linda Tampu Bolon, perkenalkan nama dan agamanya. Perkenalkan nama dan agamanya, Linda Tampu Bolon. Halo Kak Linda. Oke, turun ya.
teman-teman yang ingin naik di atas, tolong pastikan ada kontribusi buat diskusi, karena kita mau edukasi. Hari ini saya diawali buka tadi itu dengan emosi yang sangat murka dan sangat membahana sekali, karena ada satu yang paling pantang ya. Saya ini sangat pantang, mungkin karena saya ini orang yang sangat keras ya. Saya paling pantang ada orang Kristen yang diberi hak untuk duduk di room Islam itu ngatur-ngatur. Waduh, itu pantang nenek moyang banget rasanya itu. Kenapa? Karena saya tidak mau diatur sama orang Kristen ya di room saya. Tapi kalau di room kalian, saya terpaksa ikut aturan kalian. Saya harus ikut aturan kalian. Tapi kalau aturan kalian zalim, saya tidak perlu duduk di room kalian. Ya, jadi itu selama ini kalau kalian lihat, teman-teman lihat, saya tuh kasar, keras, marahnya tuh bahkan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Itu karena saya tidak mau ada penjajah. Undang-Undang Dasar 1945 mengajarkan sebab penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya jangankan dijajah secara fisik, dijajah secara pikiran saja saya tidak sudi, apalagi oleh orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Yang jangankan berbeda keyakinan dengan saya, yang seagama dengan saya aja, saya tidak sudi dijajah. Tahu nggak teman-teman sebuah pepatah atau istilah? Udah gitu aja, gitu aja. Jadi gitu ya. Kenapa kau menghina kuntilanak, sama-sama dipaku pun sama Tuhanmu, ya? Kuntilanak dipaku kepalanya jadi manusia, ya. Kau menyembah Tuhan, yang dipaku jadi Tuhan. Jangan kau hina kuntilanak. Jangan sekalian menghina kuntilanak, jangan menghina lonte depan saya, jangan. Kenapa? Kuntilanak itu sama-sama dipaku. Kuntilanak bergelantungan di pohon, Yesus digantung di tiang salib. Kuntilanak masih pakai baju gamis itu putih, Yesus pun pakai baju putih. Minimal kalau sama-sama bolong, kalau Yesus itu bolong tangan, kalau kuntilanak bolong punggung. Jangan menghujat kalian, ya. Jangan menghujat, itu merendahkan agama kalian sendiri. Karena apa? Terkadang yang kalian lemparkan hujatan itu ada di agama kalian. Terkadang begitu, ya. Jangan menghujat, jangan. Saya aja kuntilanak aja saya jaga marwahnya di sini. Saya aja nggak mau kuntilanak dihina di sini. Apa salahnya kuntilanak kalian hujat-hujat? Teman-teman Kristen gimana sih dari tadi kok menghina orang terus? Padahal Tuhan mengasihi semua orang loh. Kecuali Yahweh ya kak. Ini ya, kalau Yahweh cuma Bani Israel aja. Kecuali Yahweh. Ya. Dengarkan baik-baik. Jangan kalian pikir ketika kalian menghujat pribadi saya itu saya langsung turun berhenti diskusi. Salah kalian. Semakin semangat saya. Justru hujatan kalian terhadap saya itu ibarat stimulus vitamin yang menambahkan kekuatan saya dalam berdakwah dialog lintas iman ini. Paham kalian? Ya. Setiap hujatan kalian itu otak saya langsung terstimulus. Kuntilanak malah ingat Tuhan kalian saya nanti. Pesundal kalian hujat, saya juga ingat dalam Bible. Jadi jangan menghujat. Kenapa? Saya ini menggunakan bagaimana cara berpikir kalian, saya kembalikan kepada kalian. Dan bahkan yang kalian tuduh saya menghujat ini pun ada datanya, lengkap sudah. Ya, lengkap sudah. Begitu. Jadi jangan kalian ini menjadi orang yang hipokrit ya. Ngakunya agama kasih, saya anak Tuhan, kelakuan kayak setan. Nggak apa-apa, lebih baik kayak saya dituduh ada kesurupan jin di dalamnya, kata Sofiatul. Si Rifa itu bersaudara dengan jin. Lebih baik bersaudara dengan jin tapi sifatnya malaikat, tapi ngaku-ngakunya Roh Kudus dalam dirinya, tapi kelakuan kayak setan. Ya, gitu loh. Atau begini, lebih baik tidak punya mata tapi bisa melihat kebaikan dan keburukan orang lain daripada punya mata tapi buta. Itu perumpamaan begitu. Itu yang hebat, ya, seperti itu. Silakan Kak Rosi, ada yang mau disampaikan lagi. Kenapa Kak Rosi ini anti sekali dengan penyembah Yahweh? Mungkin Kak Rosi ada pengalaman pribadi dengan penyembah Yahweh. Iya, salah satunya mereka memang pengumpat, pencemooh. Saya aja belum apa-apa ya, belum masuk, belum ngomong apa-apa, udah dibilang Lucifer, pelacur, padahal belum ngomong. Kak Rosi dibilang pelacur? Belum ngomong. Dibilang Lucifer, pelacur. Apalagi saya. Bayangin, sesama Kristen ini aja saya bilang dibilang kalian pelacur. ini orang Kristen apa bukan? Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita loh ngata-ngatain orang. Parah kali ini.
Kalian ini penyembah Yahweh memparah kalian. Halo my girl. Halo my girl. My girl. Oke, turun. Halo meledak. Halo meledak. Ada gambar meledak soalnya. Halo meledak. Jadi teman-teman naik di sini tuh diskusi ya, diskusi. Ada yang naik ke sini malah curhat. Kita nggak lagi terima curhatan. Kita di sini diskusi ya. Wisanggeni. Halo, Wisanggeni. Oke, turun ya. Halo Setia. Halo Pak, halo Setia. Nggak adakah yang berani memarahi argumen Kak Rosi? Gimana Kak? Ada nggak yang udah maki-maki Kak Rosi karena mengatakan Yahweh itu adalah iblis? Banyak, malah ada yang bilang meninggal kau gitu, ada. Disumpahi mati. Wah, semua perkataan sudah dilontarkan kepada saya. Ya. Parah. Tapi saya nggak akan mundur ya, sampai Yahweh itu mundur. Pilih Yahweh atau gue gitu. Berani sekali Kak. Kak Rosi dia melawan Yahweh, dia nggak takut sama Yahweh Kak Rosi. Apanya dengan kuasa Yesus kok? Iya, Nggak lebih ada. hebat Yesus. Iya, dia lebih hebat. Kalau Kak Rosi ini dia penyembah Yesus teman-teman. Dia melawan penyembah Yahweh. Halo Fabian Sky. Fabian Sky, Blazer, Fabian Sky, halo, mana Ruth tadi? Ada Ruth tadi di sini. Mana Ruth? Ruth naik kau Ruth. Oke, Fabian turun ya. Oke, teman-teman tidak masalah teman-teman ya. Saya ini memang orangnya seperti ini ya. Saya orang yang keras dan tegas karena saya tidak mengizinkan sembarangan orang itu bicara. Kalau Kak Rosi, pertanggungjawaban yang dia lakukan adalah dia buka kamera. Dia berani buka kamera. Nah itu Kak Rosi, dia berani buka kamera. Makanya dia kita anggap berani bertanggung jawab. Gitu. Ya, mungkin Kak Rosi ada lagi yang mau disampaikan, mungkin apa namanya pengajaran Kak Rosi itu yang berbeda dengan Kristen lain itu, mungkin beberapa poin bisa disampaikan, nggak 5 poin gitu, apa saja gitu yang sangat berbeda dan bertentangan mungkin. Ya, orang Kristen ya, tolong kalian jangan menjadi orang Kristen politeis, menyembah dua Tuhan, itu namanya pejinah rohani. Itu satu. Terus ya satu nama aja, ngapain nama YHWH? Nama YHWH itu kan nama hasil ciptaan Musa. Sementara kan kalau nama Yesus dibawa dari sorga, malaikat Gabriel, Matius 1 ayat 21. Dan jangan membangun kesinambungan Tuhan berdasarkan kesinambungan sejarah hanya karena mendudukan PL dan PB akibat pengkanonan Hippo, lalu kita menganggap itu Tuhan yang berkesinambungan. Padahal tidak seperti itu. Yesus bilang kan memang iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Parameter Yesus jelas ya, pembunuh manusia sejak semula. Nah ini 7 bangsa itu gimana nasibnya? Bukankah itu juga pelaku genosida itu? Kalian bilang Yesus, YHWH itu Yesus. Kalian itu menista Yesus, kalian menghina Tuhan. Malu lah kalian. Dan ini udah ribuan tahun loh begini. Nggak ada yang melek-melek. Waduh. Saya prihatin sekali ya, dan saya tidak akan pernah menerima hal ini. Ya mulailah Kak, mulai kalian gunakan pikiran kalian, jangan menerima begitu saja. Selidiki kitab suci sendiri, kitab suci, pelajari sungguh-sungguh benarkah apa yang Anda dengar ini? Ya, tanya sendiri. Tuhan Yesus bilang belajarlah kepadaku.
Belajar kepada Yesus, jangan hanya kepada hamba-hamba Tuhan yang mencocoki kalian. Oh, Tuhan di PL itu Yahweh Tuhan kalian. Oh, jangan mau dibilang begitu aja, terima begitu aja. Selidiki sendiri, pelajari. Ya, saya begitu loh. Dan saya mengambil kemerdekaan saya untuk memilih menolak Yahweh sebagai Tuhan PL, ya. Karena Tuhan tidak pernah membunuh sesuai dengan perkataan Yesus. Dia pembunuh manusia sejak semula. Ya itu aja. Tolong bangkitkan kesadaran kalian. Gitu ya, itu dari hati yang paling dalam gitu Kak Rosi menghimbau kepada orang-orang Kristen ya. Dan juga kelompok Mikana ya, kalian jangan ya meracuni orang Kristen, bilang Yahweh itu Tuhan yang benar, apalagi bilang Yahweh itu bapaknya Yesus, itu benar-benar pengkhianatan. Kalau Mikana malah bilang Yahweh itu adalah Yesus. Nah iya sama aja Mbak, Yesus itu Yahweh, ya itu sama aja. Karena berarti siapa bapaknya? Kalau nggak salah bapaknya itu malah Yahweh. Jadi Yesus itu adalah Yesua Hamasia kan? Mereka bilang begitu. Iya, Yahweh bapaknya. Padahal bapaknya ini jejaknya berdarah-darah sepanjang jalan kenangan. Ngeri banget ya. Oke, kita sapa nih Pak Sunarto. Pak Sunarto Sengguru. Kak Rosi dikatakan ajarannya sama seperti saksi Yehova. Bener nggak ada kesamaan ajarannya dengan saksi Yehova? Enggak ya, enggak. Kalau saksi Yehova itu kayaknya nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan ya. Enggak ya. Saksi Yehova iya, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Iya. Kalau saya Kakak ini mengakui. justru kontra ya, kontra dengan saksi Yehova malahan ya. Betul. Sebenarnya saksi Ini ada yang di Yehova bawah itu orang Kristen kebanyakan. Iya. Betul. Ya buat teman-teman Kristen yang mau naik silahkan. Kalau dengan saya jelas ya. Diskusi dengan saya itu punya aturan. Saya nggak terima orang-orang Kristen sembarangan diskusi sama saya. Saya terima sembarangan orang untuk bertanya, ya. Tapi kalau diskusi enggak. Saya punya batasan dan aturan. Yang mau diskusi buka kamera dan pakai data. Kalau tidak jangan, capek saya. Ya, capek saya diskusi dengan ketidaktahuan kalian, ya. Begitu. Nggak apa-apa, saya lebih baik itu nggak sering-sering ketemu sama orang Kristen awam. Karena coba kalian lihat kurang ajarnya kadang-kadang. Yang nggak pernah diskusi ini kadang kurang ajar, naik ke atas malah ngata-ngatain, malah ngatur-ngatur kita. Oh, saya nggak bisa terima orang kurang ajar itu ya. Depan saya jangan berani-beraninya mengatur saya di room Islam sendiri. Nggak ada hak kalian begitu. Oke, es campur. Kak Rosi ini narasumber untuk ajarannya. Dia ngajarin orang Kristen, bukan ngajarin orang Islam. Tapi kita kasih tempat. Karena apa? Ada 3 faktor kenapa terkadang orang Kristen itu bisa saya jadikan narasumber di samping saya. Attitude-nya tidak menyerang Islam. Ya. Dan mereka itu bisa mengikuti aturan kita. Nah, itu berhak jadi narasumber untuk agamanya, bukan untuk kita. Halo Adi. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Bang Ben dan Pak dosen, ada yang menyampaikan? Waalaikumsalam. Sambil nunggu teman Kristen ya, menarik ini. Ada memang saya lihat fenomenanya ini, saya nggak tahu. Sebenarnya bukan Marsion juga. Bahkan Aldo yang dulu saya kenal Aldo sejak dulu itu, dia tuh dulu Yahweisme gitu awalnya itu, dikit-dikit Yud-Heh-Vav-Veh, dikit-dikit Yud-Heh-Vav-Veh. Tapi sekarang ternyata berubah ya, karena sih paling udah tahu kan ya. Bahkan tapi soalnya memang ketika kita lihat, ketika kita bandingkan karakter antara Yud-Heh-Vav-Veh dengan Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru, nggak bisa dibilang sama, memang beda. Belum lagi klaim-klaimnya itu jelas beda banget itu. Makanya kalau memang teman-teman dari pihak teman-teman kekristenan yang masih menyamakan bahwasanya Yud-Heh-Vav-Veh adalah Tuhan yang sama dengan yang ada di PB,
Itu gimana itu cara mendamaikannya itu? Terus gimana itu coba? Misalnya gini nih, ayat yang nggak mungkin bisa didamaikan. Ketika di PB, Tuhan bilang, Yesua bilang gini, tidak ada yang pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuannya. Terus gimana dengan mendamaikan ketika Abraham melihat, yang di PL Musa melihat? Coba, itu pernah saya tanyakan teman-teman Kristen yang masih pegang Yahweh, itu nggak ada yang mampu jawab itu. Itu gimana itu cara mendamaikan tuh ayat? Nggak bisa dijawab. Iya Bang. Jadi sebenarnya ya Bang, yang berkiprah di dalam perjanjian lama adalah para malaikat. Tuhan mengutus para malaikatnya. Ya, itu banyak sekali ayatnya. Tuhan mengutus. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan ya, pada zaman dahulu Tuhan berbicara ya dengan berbagai cara kepada nenek moyang melalui perantaran para nabi. Nah, nabi itu kan Musa ya. Nah, waktu zaman Abraham bagaimana Tuhan berbicara? Dengan cara beriman, maksudnya Tuhan berbisik ke dalam batin Abraham. Nah, Abraham meresponi dengan beriman. Itu pola komunikasinya. Tapi kalau yang namanya menampakkan diri itu biasanya utusan Tuhan, malaikat yang berbicara. Kan ada juga kan malaikat yang memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Dia kan menemui Abraham, bahkan dijamu oleh Abraham. Itu malaikat, Pak. Ya, jadi benar perkataan Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada yang pernah bisa melihat Tuhan, tetapi anak yang menyatakannya. Itu benar sekali. Karena yang berkiprah di perjanjian lama adalah para malaikat. Entahkah itu malaikat Tuhan atau malaikat iblis. Gitu Pak penjelasannya. Tapi ini ditentang memang di dalam kekristenan. Mereka bilang teofani, Tuhan berteofani. Lah Tuhan itu Raja Sorga, ngapain dia turun? Kan banyak pelayannya. Suruh dong pelayannya turun ke bumi ya. Ah, ini menarik. Jadi ini pemahaman Kak Rosi bahwasanya yang ketemu Abraham adalah malaikat. Ini sama dengan pemahaman Judaism dan sama dengan pemahaman Islam. Kebetulan cerita yang sama ini ada di Al-Quran juga. Yang ketemu memang malaikat kalau di Quran. Ternyata sama dengan pemahaman Judaism juga. Cuman memang mainstream kekristenan pada umumnya itu teofani. Saya nggak tahu itu bagaimana ceritanya. Sedangkan Judaism sendiri termasuk Islam pemahaman sama dengan Kak Rosi, itu yang datang itu bukan YTVV-nya tapi malaikat. Ini menarik. Tapi ya itu kembali lagi. Sebenarnya apa sih alasannya kok sekarang banyak yang menggaungkan bahwasanya emang karakternya beda kok. Karena beberapa kali saya ngobrol, ketika saya tanya, ketika Tuhan yang di PL itu dalam tanda kutip itu dia kejam, terus kenapa di PB jadi begitu baiknya? Apakah Tuhan bertobat gitu? Ini jadi pertanyaan. Ini karena memang karakternya memang nggak bisa disamakan. 180 derajat berbeda itu kalau karakternya. Mungkin bisa ditanggapi itu sama Kak Rosi. Tuhan itu kan maha kuasa, ya maha tahu. Ya bagaimana mungkin dia berubah kalau maha tahu? Buat apa? Tuhan kan bukan manusia Pak yang bisa berubah-berubah. Kalau manusia kan katanya lidah nggak bertulang. Hari ini barusan ngomong begini, tiba-tiba berubah jadi ngomong begitu. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan ngomong, kata Tuhan apa? Firmanku itu tidak akan berlalu. Langit dan bumi boleh berlalu. Tapi firmanku, perkataanku, kata Tuhan, tidak pernah berlalu. Jadi nggak mungkin ya Tuhan berubah-ubah. Nggak ada seperti itu. Jadi kalau karakter Tuhan itu berubah, itu bukan Tuhan, itu malaikat. Dan memang kalau di Ibrani 1 ayat 6 menyatakan, ketika Tuhan mengutus anaknya ya, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi masa dimana sebelum Yesus datang, ini semua dikuasai malaikat. Itu dikatakan di Ibrani 1 ayat 6 Pak. Makanya kalau ini ngaku-ngaku Tuhan nih, Tuhan Israel, aduh cuma Tuhan suku ya. Tuhan lokal. Ya, kita sapa nih, ada Pak Tarot Dharma. Perkenalkan nama dan agamanya, Pak. Halo. Halo Pak Tarot, Putra Alos. Oke, kita turunkan dulu ya.
Halo. Oke, Pak dosen ada yang menyampaikan, Pak Lord Oreo. Oke, menarik ya bahwasanya pernyataan saudari tadi, inilah keberagaman lebih tepatnya, atau denominasi ya, denominasi di di ajaran Kristiani yang dibangun oleh kelompok Martin Luther abad ke-16. Jadi mungkin arahnya nanti mungkin bisa dianggap oleh teman-teman Tritunggal, Mbak ini nanti dianggap sebagai sosok yang bidat gitu kan, atau sosok seorang yang marsionisme gitu. Benar. Ya, kami dianggap bidat, benar. Nah, makanya tinggal bagaimana bisa mempertahankan argumen serta doktrin yang lebih kuat agar para denominasi yang lain juga paham posisinya gitu. Karena ini kan hampir 50.000 kalau nggak salah ya. 50.000 atau 60.000 denominasi Kristen di dunia ini kalau nggak salah. Bukan seperti itu ya? Pak, banyak denom, iya. Betul, ya. CM 60.000 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah deket kalau di seluruh dunia. 10.000. Nah, makanya Ya, mungkin ini GM menjadi harga- semacam lanjut. Ya, ini GM agamanya apa, Pak? Halo, Pak GM. Oke, turun dulu ya. Ya, teman-teman ya, sulit kalau Kristen itu naik ke atas itu, kalau ada sayanya memang pilih-pilih ya. Nggak sembarangan semua bisa naik begitu aja. Kecuali karena saya nggak mau membiarkan memberikan tempat Kristen-Kristen itu menghujat agamanya aja nggak boleh, apalagi menghujat agama kita gitu. Halo, Wong Sabar. Halo. Coba jangan noise dulu, Wong Sabar. Aduh, nih Mbah, turun dulu ya. Tuh, kepencet kayaknya. Ya, kayaknya udah nggak ada yang Kristen di bawah ya. Saya tutup dengan narasi dulu ya, karena saya juga mau istirahat. Oke, jadi begini teman-teman ya. Kita menjadikan saudara Kristen di sini ini duduk menjelaskan agamanya bukan karena mereka kita anggap berilmu atau kita percayakan kajian Kristen kepada mereka, tidak, tapi karena 3 hal. Mereka sopan ya, mereka ikut aturan komal kita, mereka mampu membuka kameranya, dan mereka juga bertanggung jawab ya tadi ya, bertanggung jawab dengan buka kamera, dan mereka tidak menghujat agama Islam. Maka 3 kriteria ini untuk Kristen boleh jadi narasumber di room kita. Ya, siapapun mereka, apapun denomnya, kita nggak pilih-pilih untuk menjelaskan agama mereka kepada sesama mereka. Tapi karena gini, banyak pendeta-pendeta yang tidak mampu jadi narasumber di komal kita karena nggak mau buka kamera. Jadi syarat kita tuh 3 itu aja. Tapi kalau untuk Islam, syarat menjadi narasumber di komal ini harus jelas, ya. Kalau tidak punya pengalaman debat, tidak boleh sama sekali. Yang Islam tidak diizinkan dialog dan debat di room di tempat di samping saya tuh tidak saya izinkan. Ya, contoh orang Islam awam baru-baru naik udah mau diskusi sama Kak Rosi, nggak bisa, ya, nggak bisa begitu. Nanti saya dikatakan zolim. Kalau sudah punya pengalaman debat, sudah punya data segala macam boleh, nggak apa-apa, ya. Atau kalau mau buka room sendiri, mau coba jajal kemampuan sendiri, buka room sendiri. Saya belum berani memfasilitasi orang Islam yang baru nonton debat lintas agama terus naik komal ini terus dikasih kesempatan diskusi dengan Kak Rusi, itu belum berani. Saya sendiri belum berani membiarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kenapa Unirifani nggak asik lagi ya sekarang, memang nggak asik saya. Saya bukan orang yang bisa memenuhi semua keinginan orang. Bagi saya kalau lagi time dialektika itu punya limitasi atau batasan. Tapi kalau saya lagi gabut mungkin saya hadapi siapa aja, tapi itu kalau lagi datang bulan lah. Tapi kalau saya lagi dialog, lagi diskusi, punya batasan dan syarat mutlak. Tidak terpenuhi nggak apa-apa. Saya bisa berdakwah tanpa Kristen kok. Tanpa ada orang Kristen saya masih bisa berdakwah. Karena tupoksi saya mengajak mereka merenung, jujur dan juga jujur. Begitu ya. Apalagi ya, nah buat teman-teman Kristen yang
bisa santai seperti Kak Rosi, buka kamera, tidak menghujat agama kami, naik di Komal ini, insya Allah kami jadikan kalian narasumber, ya. Asal kalian belum tercap atau terklasifikasi sebagai penghujat, begitu. Kecuali sudah bertaubat, begitu ya. Gitu, oke. Ini kita sapa yang terakhir nih, dari saya terakhir nih. Yang di YouTube saya sudah selesai ya, udah lelah juga, saya mau istirahat juga. Halo, remind letter. Agamanya apa? Kristen. Halo. Oh, oke, remind letter. Mau bertanya saja nggak apa-apa, nggak buka kamera. Tapi kalau mau diskusi dua arah wajib buka kamera. Mau pilih yang mana? Mau nanya Kak Rosi. Oke, silakan. Kak Rosi gereja mana? Membeberkan data-data pribadi ya di sini ya. Oke, lu palsu dan lu Unirta, lu kayak kuntilanak anjir. Ya ampun, Gak apa-apa. ini orang. Nggak apa-apa, dikatakan kayak kuntilanak nggak masalah sama kuntilanak. Dikatakan lonte sama lonte itu bukan hinaan. Dikatakan kuntilanak sama setan alas juga nggak apa-apa. Malu lah Tuhan Yesus tuh melihat Anda kelakuan Anda Kuntilanak kayak gitu, cantik Bu. kayak gini nggak apa-apa. Saya yakin nih kalau ada kuntilanak disamakan kayak saya, mak bangga mereka disamakan dengan saya cantik gini kuntilanak. Oh, Ripa begitu cantik gini dibilang kuntilanak, keterlaluan banget ini orang. Iya, itu anaknya Yahweh tuh, anak Yahweh tuh. Itu Ya. begitu memang Mana kelakuan sih mereka kamu? tuh. Ya, silakan di ini ya. Jadi begini teman-teman ya. Kenapa banyak adik-adik Kristen yang seperti tadi itu naik hanya untuk menghujat terus turun? Yang pertama adalah sudah memang tidak berani lagi, tidak mampu lagi untuk seperti Kak Rosi. Kak Rosi ini mampu dia, bahkan dia lama duduk di tempat Islam. Hanya Kak Rosi ini, orang-orang seperti Kak Rosi ini orang-orang yang saya anggap tuh ya luar biasa. Berhadapan dengan saya, dia naik buka kamera loh. Bahkan bisa menjadi sahabat saya, itu luar biasa. Jadi kalau Roh Kudus itu ada, mungkin ya ada di dalam diri dia. Kalau ada dalam pandangan Kristen, kalau ada, sayang kan kita nggak percaya gituan ya. Kita percaya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril dan juga Quran. Jadi ini kalau kita lihat nih teman-teman ya, ada orang seperti Kak Rosi ini, justru dialah yang menunjukkan Kristen sejati. Tapi kalau ada perempuan-perempuan kayak tadi itu, kenapa dia seperti itu? Karena dia terguncang. Itu bukti dia terguncang gitu. Tanda-tanda orang terguncang tuh begitu. Dia hanya nyerang pribadi. Dan berbahayanya orang ini suatu saat kalau ketemu dengan kita, dia bisa menyiram kita dengan air keras, bisa ngebunuh kita di jalan. Ini bahaya orang seperti ini. Ya. Nah kalau saya memang nggak perlu takut dengan orang seperti itu, karena saya punya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan melindungi saya kecuali saya salah. Wong saya di sini ngajak orang berpikir kok salah, ngajak orang dialektika. Mana sih naik lagi dek? Kenapa kok mental dek? Si mana sih naik lagi? Oke, mana sih ya? Operendel ya. Baik, ini ada Bang Ben juga, ada Bang Lord juga. Kak Rosi kalau mau diskusi dengan Bang Ben sama Bang Lord sama Manase Menahem boleh ya. Saya mau salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat Kak, udah nggak sabar nih, mata saya udah ini. Oke teman-teman yang di YouTube ya, perhatikan baik-baik. Saya kalau dikatakan keras, yes, saya keras. Akhiri aja, kalau nggak apa-apa lah, akhiri aja, kasihan. Saya orangnya keras, yes. Saya orangnya tegas, yes. Saya orang yang tidak ada cerita toleransi terhadap 3 hal. 1 penjajah, 2 pendusta, yang ketiga penghujat. Tuh nggak ada toleransi. Saya tidak akan berlemah lembut dan tidak akan bersabar dengan orang-orang yang menjajah Komal di mana saya berada dan pikiran saya dijajah. Ya, yang kedua penghujat, pencaci, yang ketiga pendusta dan penipu. Maaf, nggak bisa. Karena saya punya prinsip teman-teman ya. Karena saya sedang model tempur menghadapi orang seperti kalian tuh harus saya hardik, saya usir ya, seperti itu. Oke, saya